Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Al4 Education, Ibu Dr. Nenggustini, SPD, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Adila Fitriana Rahmat dengan NIM 121201003 dan teman saya yaitu Anissa Al-Kausar dengan NIM 121201013. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Implikasi AI untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Adapun tujuan penelitian dalam mereview jurnal yaitu untuk mengetahui mengenai implikasi AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Subjek penelitiannya yaitu digunakan oleh penulis, yaitu berupa berbagai macam jurnal dari berbagai sumber dan penulis yang telah melakukan penelitian secara kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data melalui studi pustaka. Baik, yang pertama itu ada materi tentang AI dalam pendidikan. AI pertama kali digunakan pada tahun 1956 oleh John McCarthy. Nah, menurut beliau, kecerdasan buatan merupakan proses pemodelan pemikiran manusia dan merancang mesin untuk berperilaku seperti manusia. Dengan berkembangnya kecerdasan buatan juga merambah dunia pendidikan. Sistem kecerdasan buatan memungkinkan orang belajar dengan bantuan asisten seperti robot. Perkembangan zaman menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya untuk menyesuaikan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam sistem AI berbasis teknologi, pembelajaran dipersonalisasi sedemikian rupa sehingga dapat mendorong kemandirian siswa, meningkatkan pembelajaran mereka. Membuat media atau bahan ajar dengan kecerdasan buatan lebih mudah. Guru tidak perlu memahami teknologi secara detail. Banyak aplikasi dan platform yang sudah tersedia. Nah, guru tersebut tinggal memilih sesuai dengan kebutuhannya. Dengan bantuan kecerdasan buatan, guru tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk mengevaluasi tugas siswa. Evaluasi tugas siswa dapat dilakukan secara otomatis. Bahkan, analisis butir dapat langsung diakses tanpa guru harus melakukan analisis secara individual. Berkat penerapan kecerdasan buatan dalam pendidikan, siswa juga mendapat nilai instan. Siswa ini tidak perlu menunggu lama untuk menemukan nilainya. Dengan meminimalkan tugas guru yang digunakan dalam penilaian, guru memiliki lebih banyak waktu untuk lebih fokus pada proses belajar mengajar. Dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan ini merupakan keberhasilan dalam dunia pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran dan mendorong kemandirian. Siswa tidak boleh mengandalkan peran guru yang terlalu mengontrol, melainkan guru bisa bergerak ke tingkat yang memberikan pencerahan dengan makna yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada materi tentang latar belakang AI dalam pendidikan. Kecerdasan buatan adalah sebagian dari informatika yang memungkinkan mesin atau komputer melakukan sesuatu maupun karya manusia. Ada seorang pria belajar di kecerdasan buatan adalah teori sistem pakar. Nah, sistem pakar ini merupakan program berbasis pengetahuan menawarkan solusi ahli berkualitas tinggi di masalah
di masalah di area tertentu. Implementasi sistem pakar banyak digunakan dalam bidang psikologi karena mempertimbangkan sistem pengalaman digunakan untuk menyimpan pengetahuan ahli di area tertentu program komputer sehingga keputusan dibuat dalam proses penalaran cerdas. Jadi sistem pengalaman ini adalah program komputer yang meniru proses berpikir dan pengetahuan para ahli dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Selanjutnya ada materi tentang penerapan AI dalam pendidikan. Peran alternatif AI adalah untuk meningkatkan kecerdasan manusia dan membantu orang melakukan kegiatan belajar yang efektif dan efisien. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan kecerdasan buatan dalam kegiatan pembelajaran. AI diyakini dapat membantu manusia untuk belajar dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif. Sehingga tidak heran saat ini banyak inovasi dan terobosan berbasis AI yang akan diterapkan dalam menunjang proses pembelajaran agar lebih praktis dan efektif. Adapun penerapan AI dalam pendidikan yaitu yang pertama mentor virtual. Nah, fungsi AI yang saat ini sudah cukup banyak diterapkan pada berbagai platform teknologi pendidikan, terutama yang berbasis daring yaitu sebagai mentor virtual. AI bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal para siswa. Kemudian memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali layaknya seorang guru atau tutor. Yang kedua, ada asisten vokal. Pengguna dapat belajar tanpa membaca berkat asisten atau pengganti bahasa. Jadi asisten bahasa ini digambarkan dalam sebuah contoh sebagai alat untuk memahami sudut pandang guru. Asisten suara ini sedang dikembangkan untuk digunakan di berbagai perangkat teknologi. Fitur ini memungkinkan siswa untuk menemukan materi tambahan di kelas dengan lebih cepat. Juga kehadiran asisten suara ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Lalu yang ketiga itu ada smart content. Nah, fitur ini menyediakan bahan bacaan terbaru dari buku-buku terbitan terbaru, serta pencari informasi sesuai kebutuhan pembelajaran dunia pendidikan. Nah, fitur ini tersedia dalam program seperti Chrome 101 yang membagi buku teks digital menjadi beberapa bab. Hal ini sangat memudahkan pembaca. Dalam hal ini, mahasiswa juga untuk menemukan informasi yang mereka cari, antarmuka, pengguna grafis, teks, aplikasi. Lalu yang keempat ada presentation translator. Tugas seorang penerjemah presentasi adalah menjelaskan atau menyajikan sebuah teks dari bahasa lain ke dalam bahasa yang diinginkan. Jadi, pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai teks bahasa, artikel, atau buku digital tanpa harus membaca dan menerjemahkannya satu persatu. Nah, teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mendengarkan ucapan atau kalimat bahasa asing dalam bahasa asli mereka. Lalu yang kelima ada global kursus. Teknologi AI ini, yang satu ini sudah lumayan banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Nah, secara sederhana, global kursus ini pengguna atau murid bisa mencari dan mengikuti kursus daring dari seluruh dunia. Platform kursus ini bisa merekomendasikan keterkaitan dan minat Anda sesuai kata kunci yang sudah Anda masukkan sebelumnya. Contoh kursus yang sudah menerapkan teknologi AI ini seperti kursus Udemy, Google AI, lalu ada Khan Academy, Duolingo, dan lainnya. Lalu ciri khas kursus yang sudah menggunakan teknologi AI adalah terdapat fitur personalisasi yang memungkinkan
memungkinkan Anda akan mendapatkan pemberitahuan mengenai kemajuan kursus. Materi yang perlu dipelajari itu akumulasi, tes, total nilai, rekomendasi kursus yang relevan, dan berbagai fitur lainnya. Lalu yang keenam ada automatic assessment. Jadi penggunaan fitur seperti ini memudahkan guru dan tutor menyiapkan dan mengadakan kuis maupun ulangan secara mudah dan praktis. Guru dan tutor tidak perlu lagi harus membuat soal dan mengoreksi soal secara manual. Sistem AI akan bekerja sendiri sesuai instruksi yang sudah diprogramkan dan bisa belajar sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan pengguna atau murid. Contoh penerapan automatic assessment ini adalah seperti fitur pembuatan kuis dan koreksi soal secara otomatis yang disediakan platform Kerja Cita. Lalu yang terakhir itu ada personalized learning. Personalized learning ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan contoh teknologi AI lainnya. Pada intinya, teknologi AI ini memungkinkan para siswa atau pengguna mendapatkan layanan layaknya asisten pribadi. AI akan mengumpulkan data dari aktivitas belajar yang sudah dilakukan oleh pengguna dan kemudian akan memberikan alternatif solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, contoh dari penerapan personalized learning ini adalah seperti yang sudah diterapkan oleh Khan Academy, Duolingo, Ruang Guru, dan lainnya. Yang D yaitu sistem bimbingan cerdas intelijen. Sistem pengajaran cerdas AI adalah sistem pembelajaran komputer yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan pelajaran seperti manusia tanpa guru manusia. Dengan sistem pengajaran AI yang cerdas, kita semua ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi yang memberikan instruksi dan umpan balik langsung kepada pembelajar, biasanya juga tanpa campur tangan manusia. Nah, di sini ada manfaat sistem bimbingan AI yang cerdas dan mengapa kita semua harus menggunakannya. Yang pertama yaitu sistem pengajaran AI yang cerdas menawarkan pembelajaran seperti manusia. Yang kedua yaitu sistem kontrol AI yang cerdas dapat memberikan saran yang dipersonalisasi. Yang ketiga, sistem pembelajaran intelijen AI dapat mengakomodasi pembelajaran multimedia. Dan yang keempat, sistem pengajaran AI yang cerdas mendorong pembelajaran mandiri. Dan yang kelima, sistem pengajaran AI yang cerdas terus dikembangkan untuk melayani sistem dengan lebih baik. Untuk materi bagian E yaitu ada AI dalam pendidikan melalui ringkasan tentatif. Poin yang pertama yaitu personalisasi berbasis AI. Contoh penerapan AI di bidang pendidikan adalah sistem yang dapat mempersonalisasi pembelajaran untuk tiap orang atau murid. Sistem AI dapat membantu membuatkan learning profile untuk tiap murid dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuannya. Poin selanjutnya yaitu ada voice assistant. Nah, contoh penerapan AI lainnya di bidang pendidikan adalah pemanfaatan voice assistant di kelas. Kehadiran voice assistant seperti Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri, dan Microsoft Cortana memungkinkan murid berinteraksi dengan materi pembelajaran tanpa harus berinteraksi dengan guru ataupun dosen baik di kelas maupun di rumah. Poin berikutnya yaitu ada tugas-tugas administratif. Di luar urusan pengajaran, para pendidik juga menghadapi tantangan pengelolaan kelas dan tugas-tugas lain. Tak jarang, pendidik terbebani dengan tanggung jawab yang tidak terkait pengajaran,
Misalkan membuat laporan isu-isu SDM, pemesanan barang-barang kebutuhan kelas, merespon orang tua murid, dan yang lainnya. Contoh penerapan AI di sini yaitu mengelola aktivitas back office. Misalnya sistem AI digunakan untuk membuat penilaian dan memberikan respon terpersonalisasi kepada tiap murid. Poin yang terakhir yaitu poin F, konsekuensi sosial AI di dalam pendidikan. Sociopreneurship yang mempunyai arti bahwa seorang pengusaha yang dapat menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Sociopreneurship ini juga tidak lepas dari artificial intelligence atau AI, atau juga bisa disebut kecerdasan buatan. Prinsip kerja artificial intelligence atau AI dengan cara menggabungkan adanya sejumlah data pengelolaan yang berulang serta algoritma cerdas. Bidang studi dalam penerapan AI sangat luas. Cakupan teori, metode, teknologi, dan subbidang yang ada pada AI sangatlah banyak, meliputi pembelajaran mesin, jaringan neural, komputasi kognitif, fisik komputer, kemudian pemrosesan bahasa secara ilmiah. Dalam dunia pendidikan, AI berperan untuk menyampaikan berbagai informasi dan juga membantu dalam membuat proses belajar agar menjadi lebih efektif bagi pengajar maupun peserta didik. Kesimpulan dari jurnal implikasi AI untuk pengajaran dan pembelajaran yaitu terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan atau bisa disebut AI di lingkungan pendidikan. Pengalihan tugas guru ke sistem AI yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajar sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas dalam bentuk sistem tutor cerdas. Peran alternatif AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat beragam hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman menuntut segala bidang termasuk pendidikan untuk beradaptasi maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah. AI bisa digunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari pelajar, semacam informasi tentang presensi, hasil uji, serta kegiatan belajar. Dengan analisis informasi ini, guru bisa menguasai keadaan pelajar secara totalitas serta membiasakan pendidikan cocok dengan kebutuhan pelajar.